Sosok Chen Ping menghilang lagi, dan kemudian muncul di hadapan sebuah jiwa. Berulang kali, dalam sekejap mata, jiwa-jiwa yang terbakar api ini semuanya lenyap. Bagaimana ini mungkin? Mata Mukui membelalak ngeri. Dia hanya tidak percaya bahwa Chen Ping, yang berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, bisa begitu kuat. Anda harus tahu bahwa jiwa-jiwa ini semua dimurnikan olehnya, dan api pamungkas di tubuhnya juga merupakan keberadaan yang menakutkan. Bagaimana dia bisa dengan mudah dipadamkan oleh seorang pria di alam kesengsaraan tingkat ketiga? Melihat jiwa yang dipenggal oleh Chen Ping dengan lembut, Mukui panik di dalam hatinya, melompat, dan kemudian lari ke kejauhan. Dia tahu bahwa selama dia kembali ke rumahnya, tidak peduli seberapa kuat Chen Ping, tidak akan ada yang bisa dia lakukan padanya. Mau kabur. Chen Ping mendengus dingin dan segera mengejarnya. Kalau soal bermain api, Chen Ping sebenarnya tidak takut dengan orang ini, lagi pula Chen Ping kini memiliki asal-muasal api, belum lagi ia memiliki lebih dari satu jenis api pamungkas di tubuhnya. Adapun langkah-langkah pembengkokan api yang dilakukan Chen Ping saat ini, api di bawah kakinya adalah sesuatu yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun di dunia langit dan bumi. Sosok Chen Ping sudah menjulang, tapi hanya dalam sekejap, dia berhasil menyusul Namukui. Kemudian Chen Ping mengarahkan cakarnya ke arah kehampaan, dan kekuatan isap yang besar menyebabkan sosok Namukui berhenti di udara. Ya, secara logika, adalah normal bagi Mukui untuk berlatih latihan berbasis api dan api menyala di sekujur tubuhnya. Apa kamu tidak suka bermain api? Kalau begitu aku akan membiarkanmu merasakan sensasi terpanggang api. Bola api menari-nari di telapak tangan Chen Ping, lalu langsung menuju ke Namukui. Ledakan, area sekitar tubuh Mukui langsung terbakar. Namun pada saat ini, api di sekitar tubuh Mukui sepertinya memiliki kehidupan, terus-menerus menembus kulit dan mengebor ke dalam tubuh Mukui. Jeritan keluar dari mulut Namukui, dan tubuhnya langsung jatuh dari udara. Teman Tao, kasihanilah aku, sahabat Tao, kasihanilah aku bisa mengembalikan jiwamu padamu. Mukui berjuang mati-matian, tapi dia tidak bisa menghilangkan api ekstrim Chen Ping. Seorang biksu tingkat ketujuh di alam kesengsaraan dipukuli hingga jatuh ke tanah oleh biksu alam kesengsaraan tingkat ketiga, memohon belas kasihan, itu adalah tontonan yang luar biasa. Chen Ping melambaikan tangannya, dan api di Mukui langsung menghilang. Melihat Mukui lagi, dia berada dalam kondisi yang sangat malu, dan dia masih terlihat seperti tuan muda. Chen Ping mengulurkan tangannya dan berkata, serahkan jiwamu. Meski Mukui enggan menyerah, dia tetap menyerahkan tas di pinggangnya kepada Chen Ping. Chen Ping membuka tasnya dan melihatnya, dan menemukan bahwa itu memang jiwa Zeyan, jadi dia menyimpan tasnya. Aku memberikan jiwaku padamu, bisakah kamu melepaskanku? Mukui bertanya dengan hati-hati. Melepaskanmu? Chen Ping mendengus dingin, kamu mengambil jiwa temanku dan hampir membunuhnya. Apa menurutmu aku akan melepaskanmu? Tanda seru, aku akan membunuhmu hari ini untuk menyelamatkanmu dari menyakiti orang lain. Setelah Chen Ping mengatakan itu, dia menamparkan Mukui dengan satu telapak tangan. Mukui terkejut, tetapi di bawah telapak tangan Chen Ping, dia menemukan bahwa dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Tuan Cheng, tolong tunjukkan belas kasihan. Pada saat ini, Penatua Xia dan anak buahnya buru-buru mengejarnya. Chen Ping berhenti, memandang ke arah Penatua Xia dan berkata, Penatua Xia, orang ini menyebabkan masalah di Paviliun Wantong dan hampir membunuh teman saya. Bukankah lebih baik membunuhnya? Mengapa Anda menghentikan saya? Tuan Cheng, saya harap Anda dapat memberi saya wajah dan membiarkan saya membawanya kembali ke Paviliun Wantong untuk menghukumnya, untuk menakut-nakuti orang lain. Penatua Xia berkata kepada Chen Ping dengan sangat sopan. Melihat Penatua Xia mengatakan ini, Chen Ping hanya bisa mengangguk setuju. Segera, Chen Ping dan yang lainnya terbang kembali ke Paviliun Wantong. Chen Ping membuka tas dan melepaskan jiwa Zeyan. Setelah jiwa kembali ke tubuhnya, Zeyan segera bangun. Karena manik yang memperbaiki jiwa, Zeyan bukanlah masalah serius. Pada saat ini, Zheng Jian, yang berada di samping, melihat Mukui ditangkap, wajahnya menjadi sangat jelek, tetapi dia tetap berpura-pura tenang. Kalian hampir membunuh saudara Yan, aku akan membunuhmu. Melihat Mukui ditangkap, Jiang Yulian menjadi marah dan ingin membunuhnya. Yulian, hentikan.
Pemimpin Sekte Jiang menghentikan Jiang Yulian. Bagaimanapun, orang ini adalah putra dari keluargamu. Jika dia benar-benar membunuhnya, keluargamu pasti tidak akan mengikuti Sekte Jiwa Iblis mereka dan menyerah. Tuanmu, Sekte Jiwa Iblis kami memiliki persahabatan dengan keluargamu Anda. Mengapa Anda ingin menyerang murid-murid saya dari Sekte Jiwa Iblis? Jika kamu tidak menjelaskannya hari ini, maka Sekte Jiwa Iblis kita tidak akan pernah selesai, dan Sekte Jiwa Iblis kita tidak akan membiarkan orang lain menghina. Petik 2. Master Sekte Jiang memandang Mu Kui dengan sangat marah dan bertanya. Tidak mungkin Mu Kui tidak mengenal seseorang dari Sekte Jiwa Iblis mereka, dan tidak mungkin dia adalah Jiang Yulian. Sekarang Mu Kui juga telah mengambil tindakan terhadap Jiang Yulian, melukai Jiang Yulian, dan merebut jiwa Ze yang jelas bahwa dia tidak menganggap serius Sekte Jiwa Iblis mereka. Mu Kui merasakan kemarahan di mata Master Sekte Jiang. Dia tahu bahwa jika dia tidak menjelaskan dengan jelas hari ini, akan sulit baginya untuk melarikan diri, jadi dia berkata, Master Sekte Jiang, sebenarnya, masalah ini. Tuan, jangan dengarkan tipu muslihatnya, bunuh saja dia. Zheng Jian panik saat melihat Mu Kui hendak mengkhianatinya, jadi dia menamparkan Mu Kui dengan niat membunuhnya dan membungkamnya. Untungnya, Penatu Asia bereaksi dengan cepat dan memblokir serangan itu tepat di depan Mu Kui. Zheng Jian, kamu sangat berani, mundurlah. Ketika pemimpin Sekte Jiang melihat bahwa Zheng Jian tidak mematuhi perintah dan berani mengambil tindakan secara pribadi, dia langsung menjadi marah. Ketika Mu Kui melihat bahwa Zheng Jian ingin membunuhnya, dia juga sangat marah, dan dia segera mengutuk, Zheng Jian, kamu penjahat tercela, bukankah kamu memberitahuku ini? Pemimpin Sekte Jiang, muridmu lah yang menemukanku dan memintaku melakukan ini. Dia mengatakan bahwa ada seorang pria yang bersaing dengannya untuk mendapatkan adik perempuannya, jadi dia memintaku untuk membunuhnya. Aku baru saja tersihir olehnya. Itu tidak benar-benar ditujukan pada Sekte Jiwa Iblismu. Mu Kui hanya mengatakan semuanya, lagi pula, ini sudah waktunya. Ketika Master Sekte Jiang mendengar ini, dia tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zheng Jian akan melakukan ini. Master Sekte Jiang memandang Zheng Jian dengan marah. Zheng Jian tiba-tiba panik dan berlutut di depan Master Sekte Jiang. Tuan, aku salah, aku salah. Aku mengikuti adik perempuanku, kekasih masa kecilku, tapi cintaku direnggut oleh Zeyan ini. Aku tidak mau menerimanya. Tubuh Zheng Jian gemetar dan dia terus mengakui kesalahannya. Kakak senior, kenapa kamu menjadi orang seperti itu? Aku selalu memperlakukanmu sebagai saudara. Aku hanya memiliki kasih sayang keluarga untukmu, bukan cinta. Jiang Yulian juga memandang Zheng Jian dengan tidak percaya. Pemimpin Sekte Jiang mengertakkan gigi dan menatap Zheng Jian dengan dingin, dia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Pada saat ini, Chen Ping di samping berkata, ketika kami sedang dalam perjalanan, kami bertemu dengan tabib ilahi Liu yang tiba-tiba menyerang kami. Anda seharusnya memberi tahu mereka, bukan? Mendengar apa yang dikatakan Chen Ping, pemimpin Sekte Jiang tiba-tiba menyadari, dia teringat bahwa setelah bertemu dengan Dokter Ilahi Liu dalam perjalanan, Zheng Jian berkata bahwa dia sakit perut dan ingin pergi sebentar, jadi dia meminta mereka pergi dulu. Tanda seru, tanda seru. Tetapi ketika Zheng Jian menyusulnya, dia bertemu dengan Dokter Liu dan orang-orangnya yang menghentikan mereka. Selama periode ini, kemungkinan besar Zheng Jian pergi untuk memberi tahu polisi dan mengungkapkan identitas Chen Ping. Tuan, saya salah, saya benar-benar salah, tolong kelilingi saya kali ini. Zheng Jian dengan putus asa memohon belas kasihan tanpa membantah, membuktikan bahwa tebakan Chen Ping benar. Kamu binatang buas, kamu merusak reputasi Sekte Jiwa Iblisku, aku akan membunuhmu. Pemimpin Sekte Jiang mengangkat tangannya untuk menamparkan Zheng Jian. Pada saat ini, Zheng Jian menjadi gila ketika dia melihat Jiang Zhongzu bersikeras untuk membunuhnya terlepas dari hubungan antara guru dan muridnya. Bunuh dia, aku tidak takut, tapi sebelum aku mati, aku akan memberitahu semua orang bahwa nama keluarga Tuan Cheng sama sekali bukan Cheng, namanya Chen Ping, dan dia adalah Chen Ping yang telah diburu oleh penyegel iblis. Aliansi dengan hadiah 100 tahun. Siapapun yang bisa membunuhnya atau menangkapnya ke aliansi penyegel iblis akan dapat menerima pemujaan ratusan tahun dari aliansi penyegel iblis. Zheng Jian meraung keras dan menatap Chen Ping dengan marah. Jika bukan karena Chen Ping, Zeyan tidak akan muncul.
Zheng Jian, kamu binatang buas. Ketika Master Sekte Jiang melihat bahwa Zheng Jian telah mengungkap identitas asli Chen Ping, dia segera menjadi marah dan menamparnya tanpa ragu-ragu. Dengan tamparan ini, Zheng Jian mati seketika. Melihat kematian Zheng Jian, Master Sekte Jiang tertegun sejenak, dengan emosi campur aduk di wajahnya. Bagaimanapun, dia adalah murid yang dia besarkan, tetapi sekarang dia mati di tangannya sendiri. Jiang Yulian melihat tubuh Zheng Jian dengan perasaan campur aduk. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dan kata-kata Zheng Jian juga membuat banyak orang di sekitar mereka melihat ke arah Chen Ping dalam sekejap. Terutama Penatua Xia dan Mu Kui itu. Kedua orang itu memandang Chen Ping dengan tidak percaya. Mu Kui sangat terkejut saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Chen Ping, yang berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, mampu menghadapi alam kesengsaraan tingkat ketujuh dengan mudah dan tidak takut sama sekali. Ternyata dialah orang yang dipuja oleh Demon Sealet Alliance selama ratusan tahun dan mengeluarkan perintah untuk membunuhnya. Chen Ping pasti punya beberapa kemampuan. Tidak apa-apa, jika tidak, aliansi penyegel iblis tidak akan mendedikasikan 100 tahun untuk itu. Elder Xia, ayo pergi ke rumahmu. Aku akan menjelaskan beberapa hal padamu. Pemimpin Sekte Jiang tahu bahwa jika banyak orang mengetahui identitas Chen Ping saat berada di jalan ini, maka Chen Ping akan berada dalam bahaya. Sekarang dia hanya bisa bertaruh bahwa Penatua Xia tidak akan melakukan apapun pada Chen Ping, lagi pula, Chen Ping baru saja menyelamatkan putri Penatua Xia. Penatua Xia juga memahami apa yang dimaksud pemimpin Sekte Jiang, jadi dia mengangguk, dan kemudian memberitahu bawahannya, awasi Mu Kui, jangan biarkan dia melarikan diri. Saat menginstruksikan anak buahnya, Penatua Xia menatapnya dengan tenang. Bawahan segera mengerti. Atas apa yang dilakukan Mu Kui di Paviliun Wantong hanya bisa mengajarinya beberapa kata. Jika dia benar-benar ingin membunuh Mu Kui, Paviliun Wantong tidak ingin menimbulkan masalah. Kalaupun Chen Ping membunuh Mu Kui, diperkirakan keluarga Mu masih akan menimbulkan masalah di Paviliun Wantong. Lagi pula penyebab kejadiannya ada di Paviliun Wantong. Setelah Penatua Xia membawa pemimpin Sekte Jiang dan yang lainnya kembali ke rumahnya, Mu Kui dibebaskan oleh orang-orang dari Paviliun Wantong. Elder Xia, saya memang menipu Anda. Ini adalah Tuan Chen Pingchen, orang yang mengeluarkan perintah pembunuhan dari aliansi penyegel iblis. Namun, kami tidak sengaja menyembunyikannya. Lagi pula, dalam situasi ini, jika identitas Chen Ping adalah tidak disembunyikan, Tuan sangat berbahaya. Pemimpin Sekte Jiang mengikuti Penatua Xia dengan jujur dan berkata, Chen Ping juga mengubah auranya saat ini dan kembali ke penampilan aslinya. Penatua Xia memandang Chen Ping, melihat ke atas dan ke bawah, dengan rasa ingin tahu di matanya, jadi dia bertanya kepada Chen Ping, Tuan Chen, saya benar-benar ingin tahu apa yang Anda lakukan hingga membuat aliansi iblis menghabiskan ratusan tahun. Akankah aku mengorbankanmu untuk membunuhmu? Meskipun banyak orang mengetahui tentang pembunuhan Chen Ping oleh aliansi penyegel iblis, tidak banyak orang yang mengetahui alasan spesifiknya. Penatua Xia juga sangat penasaran melihat Chen Ping belum mencapai alam kesengsaraan tingkat ketiga dan masih sangat muda, bagaimana dia memprovokasi aliansi penyegel iblis. Bukan apa-apa, aku baru saja membunuh putra pemimpin aliansi iblis. Chen Ping berkata dengan ringan. Apa? Penatua Xia tiba-tiba menarik napas, bukankah ini bukan apa-apa? Tidak heran aliansi penyegel iblis menggunakan kekuatan yang begitu besar untuk membunuhmu. Tapi jangan khawatir, aku, Paviliun Wantong, tidak kekurangan sumber daya, jadi aku tidak akan melakukan apapun padamu selama 100 tahun pemujaan dari aliansi penyegel iblis, belum lagi kamu juga menyelamatkan putriku. Tetapi Anda tidak bisa tinggal di Paviliun Wantong kami terlalu lama. Bagaimanapun, identitas Anda telah terungkap. Saya yakin banyak orang yang siap untuk mengambil tindakan terhadap Anda. Lagi pula, ada banyak biksu lain di Paviliun Wantong kami. Petik 2. Saya akan mengajak Anda menanyakan tentang Istana Guanghan sekarang. Jika Anda mengetahui sesuatu tentangnya, mohon minta Tuan Chen segera pergi. Penatua Xia sepertinya melakukannya demi kebaikan Chen Ping, tetapi sebenarnya dia tidak ingin menimbulkan masalah di Paviliun Wantong. Jika semua orang tahu bahwa Chen Ping ada di Paviliun Wantong, saya yakin banyak orang akan berbondong-bondong ke Paviliun Wantong untuk mengambil tindakan terhadap Chen Ping.
Akan sulit bagi gereja Presbyterian Sia untuk melakukan ini.